Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya din wa asrafil anbiya al Marilah kita lanjutkan kajian kitab kita, kitab Asyam, Adabu, Matalibu, Fawaidu, wa Fadailuhu. Ila hadrat Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ni Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم فضائل الصيام الصيام له فضائل كثيرة نذكر جملة منها الفضيلة الأولى تكفير الخطايا والذنوب قال صلى الله عليه وآله وسلم Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahul Bukhari wa ghairuh. Pada pagi hari ini kita akan mengulas tentang keutamaan-keutamaan puasa. Ya, puasa itu memiliki beberapa macam bahkan banyak keutamaan. Tetapi secara garis besarnya musannif kitab ini menyatakan ada beberapa. Yang pertama adalah takfirul khotoya wa dzunub. Adalah puasa mampu untuk menglebur dosa-dosa kita ataupun kesalahan-kesalahan kita. Jadi dosa-dosa yang lalu itu seperti kalau dibahasakan kita itu kalau seperti baju itu kalau sudah kotor itu dilundri ya. Dilundri. Seperti haji itu juga ngelundri, ya, membersihkan. Begitu juga puasa ini, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban-kewajiban dan lain sebagainya, kesalahan kita melanggar perintah-perintah Allah dan lain sebagainya, itu bisa dihilangkan atau dihancurkan oleh dengan dengan puasa. Bisa diibaratkan kalau umpamanya seperti dosa atau kesalahan itu ibaratnya batu, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi yang namanya puasa ini sebagai bodemnya yang bisa menghancurkan, meremukkan. Nah, dosa kalau besar, ya bodemnya juga besar. Dosa ini gede, gawe pukule gur cilik kan ora pecah-pecah nggih. Gitu. Makanya kalau umpamanya dosa termasuk, makanya alhamdulillah Allah memberikan kepada kita, bagaimana saya sampaikan di awal pertemuan dulu, bahwasan Nabi Adam sama Siti Hawa itu memiliki dosa besar. Ketika sebelum diturunkan ke muka bumi ini melanggar karena memakan buah khuldi, ini dosa besar. Makanya ketika itu oleh Allah disuruh untuk puasa. Jadi puasa kita yang kita lakukan ini kalau kita memiliki dosa-dosa itu, Pak, insya Allah dengan kita berpuasa dengan syarat tadi imanan wahtisaban, man shoma Ramadan iman itu apa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini perintahmu ya Allah, makanya dalam niat kan ada itu. Nawaitu shoma ghadin an adai fadhi syahri Ramadini hadis sanati fadlillahi ta'ala lillahi ta'ala. Ini imanan wahtisaban. Ihtisab kami sampaikan kemarin, ihtisab itu adalah karena ikhlas. Ikhlas itu tidak karena apa-apa. Ya, ihtisab kita bermohon kepada Allah dalam ikhlas ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Bisa dikatakan dari dosa yang setahun kemarin ini adalah peleburnya di bulan Ramadan ini. Jadi sebagaimana kalau umpamanya tentang sholat, nanti di belakang ada.
Wa Abi Sa'id radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan wa arafa hududah wa tahaffadha ma yanbaghi lahu ay yatahaffadha kafara ma qablahu ay dzunubul lati qabla syiyam rawahu Ibnu Hibban wal Baihaqi. Dalam riwayat yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu dia tahu tentang batasan-batasan tentang puasa tersebut, ini dilarang. Kalau sontek tidak dilarang ya. Pokoknya sesuatu yang ini bolongan songo ini kalau dileboni ini batal. Ya. Tapi kalau yang sontek itu tidak apa. Kalau ini yang apa masukkan ini apa namanya untuk swab bagaimana? Kalau swab itu ada pendapat yang menyatakan karena masuknya bukan di itu ada yang tidak apa-apa. Ya. Ada yang nanti pada pertemuan besok akan kita coba cari dulu keterangan yang lebih ya tentang swab dan kalau vaksin tidak apa-apa ya, kita kan sontek itu tidak di bolongan yang sudah ada itu tidak masalah. Wa rawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah Ramadan mukaffiratu ma bainahuna idza tunibatil kabairu. Nabi juga bersabda, salat yang 5 Jum'ah kepada Jum'ah, Ramadan kepada Ramadan itu adalah sebagai penebus, sebagai kifarat atas apa yang dosa-dosa di antara keduanya. Ketika kita mampu untuk menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar yang menyekutukan Allah kita sampaikan kemarin juga. Terus termasuk berani akul walidain, berani kepada orang tua. Karena berani kepada orang tua ini dosa besar. Kelihatannya banyak terjadi kasus karena permasalahan yang istilahnya harta atau apa akhirnya menyebabkan bahkan ada seorang anak berani menuntut orang tuanya hanya berkaitan dengan masalah kayu dulu ya, ada di peristiwa di Jawa Timur itu sampai memenjarakan orang tuanya. Ini salah satunya adalah karena akul walidain. Maka ada ulama yang menyatakan terjadinya bencana-bencana itu bukan karena masalahnya kemaksiatan yang sifatnya seperti berkaitan dengan prostitusi dan lain sebagainya. Tapi yang paling banyak menyebabkan Allah menurunkan murkanya adalah berkaitan dengan anak berani dengan orang tua. Akul walidain ini yang paling banyak menyebabkan Allah murka. Karena apa? Kaya lali karo wong tuane itu bahaya nih sangat. Nih, ulama pernah menyatakan tentang itu. Bukan karena apa? Maka kalau kita di lingkungan kita ada ya orang anak berani dengan orang tua, jangan lupa wabil khusus tanggung jawab daripada takmir dan lain sebagainya, wabil khusus rois dan lain sebagainya, mendoakan minimal. Karena kita kalau umpamanya biasanya menasihati itu sering mental ya. Kita doakan di dalam batin kita maupun di dalam secara nyata, doakan supaya Allah memberikan hidayah, supaya lingkungan kita nanti diberikan oleh Allah lingkungan yang ayam tentrem. Ayam tentrem, guyub rukun dan lain sebagainya. Ini makanya sekarang itu juga banyak ada yang membahayakan bagi kita itu paham-paham yang akhirnya menyebabkan itu orang tua dulu harmonis, tidak terjadi apa-apa karena dia berpaham yang demikian akhirnya menyebabkan berani dengan orang tua. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika waktu di dakwah di Taif itu sampai akhirnya Kanjeng Nabi itu malaikat pun marah mau menghantam desa itu dengan menurunkan 2 gunung di situ untuk dihancurkan. Nabi menghentikan jangan karena meskipun mereka adalah orang-orang yang istilahnya memusuhiku, tidak percaya dengan Allah, saya berharap dari keturunan mereka ada yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang banyak yang demikian.
dengan orang tua, akhirnya karena beda paham tidak menghormati. Di dalam Al-Quran jelas wala takul lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Hus ngono mau tenang sal. Hanya karena harus ini berarti sing ada paham yang salah sebagai pemahamanipun. Jumat kepada Jumat itu juga penglebur dosa. Ramadan kepada Ramadan juga perebus dosa. Asaniyatu, yang kedua keutamaan daripada Ramadan adalah diangkatnya rif'atud darajat, diangkatnya derajat-derajat. Wa mudha'afatul masubat, dan dilipat gandakannya berbagai macam pahala. Qala sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni adam yudha'aful hasanatu bi asri amsalha ila sab'ati mi'ati dhifin. Qala ta'ala ila syaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yata'ayyatruku shaimu syahwatahu wa ta'amahu min ajli rawahu Muslim. Yang kedua diangkatnya derajat-derajat, dilipat gandakannya pahala. Nabi bersabda setiap amalnya anak Adam itu dilipat gandakan kebaikannya dengan 10 kali lipat sampai 700 lipat. Lalu Allah berfirman kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untuk diriku dan saya akan membalas sendiri terhadap orang yang berpuasa. Karena bagaimana orang puasa ini meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena arah diriku, karena perintahku, karena taat kepadaku. Ini karena ngendikane Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang perintah Al-Qur'an kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, wong ngesaren padha manut. Padahal sing dawuh Kanjeng Nabi 1400 tahun yang lalu. Al-Qur'an ini diturunkan 1400 tahun yang lalu, urung pernah ketemu Kanjeng Nabi. Tapi podo iman kali Kanjeng Nabi, iman apa yang disampaikan Nabi, iman dengan Al-Qur'an. Orang luar biasa. Wis podo awan-awan yo podo ora glemak tenanan. Niki jenenge diangkat derajatnya oleh Allah. Asalisatu asyamu maqamun munifun wa mungsobun syarifun. Lidzalika adhafallahu alaihi idhafatan tasrifun wa qala illa syauma fa innahu li ma'anal a'mala sholih kulluha lillahi ta'ala fatala hadil idhafah ala tasrifihin khasin wa fihi wajidalika aqwalun kullu minhum takallama an dauqihi aw fahmihi. Puasa memiliki kedudukan yang teristimewa, makom yang mulia, karena disandarkan langsung kepada Allah. Fa inna sauma ini tadi illa sauma, kecuali puasa, karena puasa ini adalah bagiku dan aku yang akan membalasnya. Maka ada beberapa orang yang memiliki pendapat kenapa puasa itu memiliki keistimewaan. Di antaranya faqailun inna shauma laisa bihi hadul lisyaim fakana lillahi ta'ala wahdahu. Karena puasa itu hanya tidak ada bagian bagi orang yang berpuasa. Yang ada hanya untuk Allah semata. Nah, sing wong poso iki terus dheweke ra entuk bagian apa-apa, bagiane diwehni Allah kabeh, ngoten basa Jawane. Wong sing poso iki pemulek di awake dhewe saiki pomo diangen-angen ngoten lho. Entuke kan abab sing badhek to nggih. Terus pemulek anu poso sing istilahnya ini ada ulama yang menyatakan demikian. Lek pomo seperti haji kan awake dhewe iso plesir, leres mboten. Salat yo entuk sehat, deklak-dekluk niku ya wonten anune. Zakat engko yo jek entuk awake dhewe pujian menungso. Coba Pak Mbah Takmir misalnya pas poso ngene wah Mbah Takmir kae lho wis posone ngene jeleng. Apa ngerti awake dhewe?
Pak Takmir itu terus posone apik. Kita kan nggak tahu tuh, ora tahu tuh terus sampean terus kita mengatakan sesuk pertemuan dengan teman-teman, iki Ahmad iki posone apik tenan. Kan nggak ono sing muji tuh. Nggih mboten. Inilah karena itu makanya ini puasa ini karena hanya untuk Allah sebagai semata. Wa qailun inna syiyama laisa minal a'mali la tadkhulu riya ulianufniyatun wa imsakun anil muftirat. Fa huwa qadisulillahi ta'ala wahdah wa simmatu aqwalin ukhra taraktuha khaufal ibhami wa awsa'ami. Terus ada yang mengatakan lagi karena puasa itu di dalamnya tidak ada amal yang bisa kemasukan riya. Poso aro riya. Aduh, aro gerinteng ono terus akhire wong padha posone kuat dhewe. Kan wonten to. Itu-itune lemes ngono mlakune terus goyang-goyang sampean liyane ayo karepmu sak sirmu terusno. Enggak ada yang akan menyebut kuwi lho. Iso jenenge posone sing sip ngono kan tidak bisa. Maka ini yang lain kan bisa salat mau ngimami misale pun wonten niku. Terus di kita penak-penak nih lagu nih dan guna nih apapun iso tampak di situ ada bisa ria itu pamer nonton lo mocone di ria nih iso moco tadarus ya iso ria awet di zakat yo iso ria dudoh nih tonggone misalipun apa jenenge kwitansinya di status bar maca iki zakat malku 1.500.000 misalnya bar kuwi di foto delehne ning status di ya tapi poso sampean daplang-daplang bar kuwi di foto iki lho poso lagi sing boten saged. Ar-rabi'atu al-mala'ul ladina hum indallah minal malaikati wa ghairi ma'nim salam yusammuna khalafa fami sha'im ay riha famihi atyabu min hilmis qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la khalafu fami sha'im atyabu indallah min hilmis. Yang keempat para malaikat itu semuanya golongan yang ada dari makhluk-makhluk rohani, di antaranya adalah para malaikat dan makhluk-makhluk yang suci. Mereka membau bahwasannya baunya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada misik. Krana awake dhewe sejenis mawon, mungkin pitik-pitik, mungkin blokane makhluk-makhluk yang lain ini baunya sakjane wangi. Mulane lek jenengan kok akeh makhluk sing nyedeki berarti iki jan nganu iki. Posone luar biasa iki. Saiki blokane makhluk sing liya nyedek mboten ditingali mawon. Ngorek moro enek kaya apa jenenge? Makhluk Gusti Allah sing kaya kupu-kupu nyedeki terus apa pitik wae lah biasane ora sobo ning omahe jenengan kok mendina sobo ini ciri-ciri juga nih. Pokoke makhluk Gusti Allah termasuk yang luar biasa itu adalah para malaikat. Makanya Nabi ngendikan walladzi nafsi biyadihi la khalaufu fami shaim atyabu indallah min rizqin. Baunya orang yang berpuasa itu ababe luweh wangi tinimbangane minyak misik. Al-khamisatu al-malaikatu alaihi salam yusalluna ala shaim wa yastaghfiruna lah. Malaikat-malaikat semuanya yang diciptakan Allah baik di langit di bumi semuanya itu semuanya memohonkan rahmat kepada orang yang berpuasa juga memohonkan ampun. Jadi jumlah malaikat pinten? Jumlahnya malaikat itu adalah sebanding dengan jumlahnya niku keturunane musuhe Allah setan iblis kan duwe bala tentara sakmono. Berarti malaikat itu jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Jadi jumlah menungso piro niku malaikat nggih dijumlahne berlipat. Maka ini semuanya memohonkan ampun kepada orang yang puasa. Rawat Tirmidzi wa ghairuhu an Ummi Amarah Al-Ansari radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fi syahri Ramadan faqaddamat ilaihi ta'aman faqala laha kuli faqalat inni shaimah. Diriwayatkan dari Ummi Amarah Al-Ansari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada beliau kepada namanya Amarah ini pada bulan selain Ramadan.
Lalu amarah nyogati Israel apa? Menyogati apa bahasa Indonesia? Menghaturkan makanan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Kanjeng Nabi dak ngendikan krana wis disogatne makanane ya wis melu maan ya kuli mangan. Lalu yang namanya ini Amarah Al-Ansariyah mengatakan ini soimah, ibu-ibu ini padahal saya sedang puasa Kanjeng Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna soima tusolli alil malaikah idza ukila indahu hatta yafrahu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu malaikat-malaikat memohonkan rahmat kepadanya. Memohonkan rahmat kepada orang yang lagi berpuasa. Apalagi terus orangnya itu mau makan apa yang ada di sisinya. Wis eneke apa nanti ketika berbuka dia memakan itu. Sampai yang namanya mereka itu rampung dari makanannya. Terus warwa Ibnu Majah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam niki keranten hadis-hadis ini kan jarang-jarang jenengan mireng ngoten lho. Niki diambilnya dari Imam Ahmad dan lain sebagainya. Kalau biasanya kultum kan sing niku mawon ngoten to, tambah-tambah anu ngoten maksud kula niku ben mirengaken hadis yang lain. Karena apa? Ya alhamdulillah kita mendengar hadis ngeten niki ada pahalanya piyambak-piyambak. Tambah ilmu nih meskipun ora lidong ora masalah. Penting wis apa enek memori ini wis tau nempel. Kaya wong ngono jenenge lek ape ngrobohne jenenge bangunan ra mungkin. Tapi ketika awake dhewe gawe ngrobohne gawe ndut dilemparne enggak mungkin. Tapi ketika dilemparin terus ndut ngono kan akhirnya nempel-nempel akan memberi bekas. Diri kita juga demikian. Mungkin ape nganu ngrobohne kebodohan kita itu angel. Tapi dengan awake dhewe sering mendengar ini, Pak insyaallah akan enek sing membekas. Rawa Ibnu Majah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Bilal inna shaima tusabbihu idhamuhu wa tastaghfiru lahul malaikah ma ukila indahu ay madama yukalu indah. Sesungguhnya wahai Bilal ngendikane Kanjeng Nabi ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sesungguhnya orang yang berpuasa itu balung-balungane sing ning jero awake kabeh ini bertasbih. Dan apa? Malaikat semuanya memohonkan ampun. Masya Allah. Balunge sing biasane meneng wae saiki padha bertasbih. Ora didohne karo Gusti Allah. Lek didudohne jenengan padha wedi kabeh manan. Mua kelotekan kabeh iki subhanallah padha muni ngono dhewe terus akhire jenengan malah bengok-bengok dhewe. Akhire apa kaya wong stres karena apa ngrungokne balunge padha bertasbih. Untung wae itu getaran tasbihnya balung itu beberapa minus atau beberapa plus. Jadi ora krungu awake dhewe. As-sadisah innallaha azza wa jalla yubahil malaikah terakhir ini. Masih 2 ya. Ada 3 wis dirampung nih ben hari 2 kali pertemuan besok insyaallah khatam. As-sabiah itu sosus innallaha azza yubahil malaikah bisaimin. Atakum Ramadan syahrun barakah yakshakum wa fi fayanzalu rahmah yuhatul khotoy yustajibu du'a wa yababikumul malaikatah. Nabi juga ngendikan datang bulan Ramadan kepada kalian, bulan yang penuh keberkahan. Allah melingkupi kalian dengan rahmatnya, maka rahmat itu diturunkan oleh Allah, segala dosa-dosa dihancurkan atau dilebur, doa-doa dikabulkan. Ini ampun supi ketika bulan ini banyak berdoa. Karena kadang-kadang kita karena terpancing untuk hanya mengingat untuk nanti buka puasa wae ora ndonga malah. Karena apa sing diharapne wong poso apa? Pahala apa adzan maghrib? Adzan maghrib. Loro-loro nih sip niku. As-sabiyah itisasu saimin bidukhulil jannah mim babir royan. Dikhususkannya nanti orang yang berpuasa masuk ke surga dari babur royan, pintu namanya ar-royan. Rawal Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man anfaqa zawjaini fi sabilillah tudinu dia min abwabil jannah. Barang siapa yang ngopeni loro bojo aja niki siji wae ya.
Man anfaqa zaujaini bojo loro ini dawuh Kanjeng Nabi ya. Tapi ora usah dilakoni ya. Maksudnya kula kan madhab kula kan ngoten niku nek sing madhabe nganu ngoten niku ngono sunah Kanjeng Nabi niku kathah. Sunah Kanjeng Nabi niku kathah-kathah poso. Kula aturaken saya pernah ngaji di Sahih Bukhari niku. Sunah Kanjeng Nabi ora gur masalah poligami. Jenengan sakjane kuwi sunah sing enak. Sunah karo Kanjeng Nabi sing ngono lho. Kanjeng Nabi niku dahar niku 3 hari itu tepung kasar. Jarang beliau tuh dalam 3 hari berurutan terus dahar tepung yang anu. Ini kalau nanti bisa dicek di juz Sahih Bukhari juz 6 itu. Kanjeng Nabi dahar ini saat ini dahar 3 hari itu kasar. Terus lekas enak sepisan 3 hari kasar maneh kasar. Mbok sunahe sing ngono maksudku lho gitu. Nek niku sing enak ngono ya wah ngene iki. Dadi sosok Kanjeng Nabi niku sudah dibelokkan bagaimana sosok Kanjeng Nabi itu. Dadi saat ini membelokkan Kanjeng Nabi didadi sosokne kados ngoten niku sunah-sunahe sing ngono-ngono kuwi. Bahaya nih. Padahal Kanjeng Nabi mboten sing ngoten niku. Bukan yang ngoten niku. Saged paham nggih sing saya sampaikan. Kanjeng Nabi dibelokkan bukan seperti faktual faktanya. Jadi terus akhirnya sing tentang poligami sing enak terus mesti dipun istilahnya masalah ngoten niku. Ada pembelokan sejarah, pembelokan faktual dari pribadi Kanjeng Nabi. Beliau senengane tirakat kok sing disenengne niku sing masalah gunung. Wong lek mau sing tinggi apa jenenge tinggi masalah anu ya padha seneng no lek mau kuwi. Lah ini pembelokan ini dalam rangka napa? Dalam rangka yo nganu dhewe sendiri nyenengne paham sendiri itu. Lah niku golek penake dhewe. Jadi sosok Kanjeng Nabi yang itu dibelokkan. Man anfaqa fisabilillah nudiya min abwabil jannah, maka dia dipanggil dari berbagai macam pintu. Ya Abdullah hadza khair, wahai hamba Allah inilah khair. Faman kana min ahli shalah dunya min babi shalah. Orang sing ahli salat dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad, yang dari ahli jihad dunya min babil jihad, dia dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli syam, dia ahli puasa dunya min babil royan, dia dipanggil dari pintu royan. Dan barang siapa man kana min ahli sedekah dunya min babil sedekah, dia dipanggil dari pintu sedekah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma'ana man dunya min tilkal abwab min darullah fal ahadun min tikal abwabi kuliha. Wahai Rasulullah, anak-anaknya tebusanku adalah orang tuaku, bapakku dan ibuku. Wahai Rasulullah, siapa di antara orang-orang itu yang keberatan untuk tidak memasukinya? Pasti semuanya pengen memasuki pintu-pintu tersebut. Tapi apakah ada seorang pun yang bisa masuk dari semua pintu itu? Lalu Rasulullah menjawab faqala, "Na'am, ada." Ya ning saka pintune salat si fulan, si Ahmad dipanggil dari pintu puasa krana sregep puasa dipanggil, dari pintu sedekah krono Ahmad sregep dipanggil. Dari berbagai macam pintu. Akhirnya bingung nek mlebu. Gari milih ndi misalnya. Asal nak Kanjeng Nabi jawab na'am barju antakuna minhum. Juga ada dan aku berharap aku termasuk di antara mereka, orang yang dari berbagai pintu itu manggil. Yang terakhir as-saminatu farhutus shaimin dafatri bi tawfiri ajri inda tamami syaumi wa salamatihi an qadiin yaqta'an wa farhatu inda liqa'i rabbika ma wartabiha sahihain anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li shaimi farhatani bi farahum yufarrihuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi syaumihi. Yang terakhir, orang yang berpuasa itu selalu bahagia. Yang pertama adalah ketika waktu mendengar suara
adzan. Wis seneng tenan itu. Yang kedua nanti ketika akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu loh pengorbananmu iman. Di saat orang-orang banyak yang tak beriman, yang tidak berpuasa, kamu tetap puasa. Orang-orang mingin-mingini awan-awan ngombe apa es degan, sirup enak-enak ngono, kowe tetap bertabah padahal hatimu menginginkannya. Itu tetap, itu nanti akan berjumpa kedua bagian, ketika adzan atau ketika waktu berbuka, yang kedua ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.